Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Evrina, SPDGR, Kepala TK Negeri Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru hebat se-Indonesia. Dalam apresiasi GTK tahun 2025 ini, saya mengambil bagian dengan mengikuti kategori Kepala TK Transformatif. Saya mengangkat judul Perjuangan Sopir NPM Trans Go to Jakarta. Perjuangan sopir MPN Trans Go to Jakarta merupakan kisah seorang pemimpin transformatif dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam melalui aktivasi kemitraan, wujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan mengembirakan yang dilakoni oleh Kepala Sekolah TK Negeri Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kami sangat menyadari bahwa perubahan zaman dengan paradigma baru dan tuntutan dimensi profil lulusan mengharuskan sekolah yang dipimpin ini segera bertransformasi dalam mengadaptasi perubahan yang terjadi. Transformasi pembelajaran mendalam di Taman Kanak-kanak Negeri Sumai bukan tentang seberapa cepat anak bisa membaca, menulis, dan berhitung, tetapi seberapa jauh ia mampu memahami, merasakan, dan menemukan makna dari setiap pengalaman belajarnya. Oleh sebab itu, kemitraan pembelajaran adalah salah satu kerangka pembelajaran mendalam yang sangat mempengaruhi hasil belajar murid. Kemitraan bukan sekedar kerjasama, tetapi proses belajar bersama. Ketika guru membuka ruang bagi orang tua untuk terlibat dan ketika masyarakat menjadi sumber belajar yang hidup, disitulah pembelajaran menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan berakar pada kehidupan nyata. Hal yang melatar belakangi kenapa kami harus segera bertransformasi adalah hasil rapor pendidikan tahun 2025 yang memberikan gambaran penting bagi Satuan Pendidikan TK Negeri Sumai untuk melakukan refleksi secara mendalam. Salah satu indikator yang masih berada di kategori rendah adalah kemitraan dengan orang tua. Selama ini, hubungan antara sekolah dan orang tua masih bersifat satu arah. Sekolah lebih sering memberikan informasi, sementara orang tua hanya berperan sebagai penerima. Kegiatan yang melibatkan orang tua umumnya terbatas pada rapat wali murid, penerimaan rapor, dan acara seremonial tanpa ruang dialog yang membangun kolaborasi sejati dalam proses belajar anak. Dari hasil refleksi tim, kami menemukan beberapa penyebab utama. Yang pertama yaitu belum adanya wadah komunikasi efektif dan berkelanjutan antara guru dan orang tua. Kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembelajaran mendalam. Persepsi sebagian orang tua bahwa tugas mendidik sepenuhnya berada di tangan sekolah, bukan tanggung jawab bersama. Minimnya kegiatan nyata yang menjembatani pembelajaran di rumah dan di sekolah. Situasi ini membuat kami menyadari bahwa untuk mencapai pembelajaran yang benar-benar bermakna dan berpihak kepada anak, sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Kemitraan harus dibangun, bukan sekedar melalui pertemuan formal, tetapi melalui hubungan yang saling percaya, saling belajar, dan saling menguatkan antara sekolah dan keluarga. Tantangan yang kami hadapi cukuplah besar. Bagaimana membangun kepercayaan dan keterbukaan antara guru dan orang tua? Bagaimana menciptakan wadah interaksi yang menyenangkan agar orang tua tidak merasa diundang hanya karena kewajiban? Bagaimana mengintegrasikan kemitraan orang tua dalam kerangka pembelajaran mendalam yang berorientasi pada 8 dimensi profil lulusan? Namun, kami percaya setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Karena itu, kami menyusun rencana aksi perubahan pola pembelajaran yang berfokus pada kemitraan pembelajaran untuk menumbuhkan anak yang bahagia dalam pembelajaran bermakna dan mengembirakan. Aksi nyata yang kami lakukan untuk mewujudkan perubahan tersebut, kami melaksanakan beberapa aksi strategis yang terukur yang melibatkan semua unsur sekolah dan orang tua.
Langkah-langkah ini kami rancang dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berpusat pada anak kontekstual, kolaboratif, reflektif, yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kami membangun komunikasi bermakna melalui forum refleksi orang tua. Kami mengawali dengan membentuk forum ini yang menjadi ruang dialog terbuka antara guru dan wali murid. Dalam forum ini, kami tidak hanya menyampaikan hasil belajar anak, tetapi juga mengajak orang tua berdiskusi tentang bagaimana anak belajar di rumah, tantangan yang mereka hadapi, dan harapan mereka terhadap sekolah. Mereka juga kami fasilitasi dengan mengisi lembar refleksi setelah kegiatan. Adapun dampak dan hasil dari perubahan ini, yakninya terjadi peningkatan partisipasi orang tua meningkat secara signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 40% orang tua yang aktif mengikuti kegiatan sekolah, kini lebih dari 85% hadir secara rutin dan berkontribusi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hai, nama aku Basit. Aku sekolah di Negeri Sumai. Aku senang sekolah di sini. Ada bundanya baik, satu bundanya juga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wali murid TK Negeri Sumai Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang akan merefleksikan tentang anak saya yang sekolah di TK Negeri Sumai. Dulu saya pikir anak belajar di TK itu harus bisa cepat membaca dan menulis. Tapi setelah melihat cara guru mengajar sekarang, saya sadar bahwa yang lebih penting adalah anak yang senang belajar dan bisa berpikir sendiri. Anak saya jadi lebih banyak bertanya, lebih berani bercerita, dan suka mencoba hal baru di rumah. Saya merasa pembelajaran di sekolah ini benar-benar menumbuhkan rasa ingin tahu anak. Sekarang sekolah sering melibatkan kami dalam kegiatan. Ada parent class, home project, dan pertemuan reflektif. Saya merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses belajar anak. Ibu kepala sekolah bilang, orang tua adalah guru pertama di rumah. Kalimat itu membuat saya sadar bahwa pendidikan memang harus dilakukan bersama. Sekolah sekarang terasa lebih hidup. Kelasnya penuh warna, banyak karya anak-anak. Anak-anak belajar dari pengalaman, dan bukan hanya dari kertas saja. Natul Jannah, saya adalah salah satu guru di TK Negeri Sumai, di mana TK Negeri Sumai berada di bawah kepemimpinan Ibu Rini Efrina SPD. Beliau tidak hanya sebagai kepala sekolah, tetapi juga merangkap sebagai fasilitator pendekatan pembelajaran deep learning tingkat pendidikan TK PAUD di Kabupaten Tebo. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang refleksi terhadap kepemimpinan transformatif yang telah dilaksanakan oleh Bunda Rini Efrina di sekolah kami. Sekolah kami sekarang terasa lebih hidup dan penuh warna. Anak-anak tidak hanya belajar dari kertas, tapi juga dari alam dan pengalamannya. Semua itu tidak lepas dari kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah kami, Bunda Rini, yang terus menuntun kami para guru dan orang tua untuk bertransformasi bersama. Beliau tidak hanya memberi arahan, tapi juga memberi teladan. Beliau ikut turun ke kelas, membantu menata lingkungan, dan bahkan beliau ikut bermain bersama dengan anak-anak. Dari situ, kami para guru, khususnya saya pribadi, belajar bahwa kepemimpinan sejati adalah memberi inspirasi, bukan sekadar instruksi. Melalui inquiry kolaboratif dalam kegiatan open class, Sabtu Inspiratif, kami para guru belajar saling take and give secara terbuka. Sekarang, refleksi sudah menjadi bagian budaya dari sekolah kami. Semenjak sekolah kami menerapkan pendekatan deep learning, anak-anak menjadi lebih berani bertanya, lebih kritis, dan lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dari sudut pandang sebagai guru, saya juga merasa tumbuh menjadi guru yang lebih reflektif dan kreatif, di mana ini tidak lepas dari arahan dan bimbingan kepala sekolah kami yang terus memberi dorongan, ruang untuk mencoba. Bahkan di saat kami melakukan kesalahan, beliau hanya mengatakan bahwa kesalahan itu adalah bahan untuk belajar. Semoga video tadi bisa menginspirasi Bapak Guru hebat se-Indonesia. Akhir kata, ke Sumai membeli mangga. Semoga Kepala TK Negeri Sumai jadi juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.